Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, balik lagi nih sama Musa Nur Aziza. Saya Musa Nur Aziza di podcast Bima Ikopin, Bincang Mahasiswa Institut Koperasi Indonesia. Nah, seperti biasa, Bima Ikopin ini akan menemani waktu teman-teman semua selama 25 menit ke depan atau lebih. Tentunya acara ini didukung oleh BEM KM Ikopin. Oke, untuk tema kali ini adalah ATM. ATM itu apa? Singkatan dari apa? ATM adalah Award in 3 Months. Nah, Award in 3 Months ini sebuah penghargaan yang diberikan kepada setiap UKM dan komunitas dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja UKM dan komunitas, sekaligus agar dapat memberikan semangat lebih dari masing-masing UKM dan komunitas dalam menjalankan program kerjanya. Jadi, UKM dan komunitas di Ikopin ini udah pada kinerjanya udah baik-baik, cuman ini adalah yang lebih baik dari UKM dan komunitas yang lain, gitu. Nah, ini kita udah nyambung nih sama narasumber kita yang ya tentunya pemenang ATM. Nah, ada Teh Rista Anggista dari ECI, English Club of Ikopin. Ini beliau adalah chairman-nya langsung dari ECI. Boleh say hi dulu, Teh Rista Anggista? Halo teman-teman. Oke. Ada satu lagi nih, dari Suara Radio. Beliau ini adalah GM-nya langsung Suara Radio. Siapa lagi nggak kenal beliau ya, ini adalah Teh Delia atau biasa disapa Teh Adel. Mangga Teh Adel, say hi dulu. Halo teman-teman semua, halo juga saya Rista. Oke. Gimana nih kabarnya Teh Rista dulu deh. Teh Rista gimana nih kabarnya? Lagi di mana? Sibuk ngapain nih sekarang? Oke, alhamdulillah kabar saya sendiri baik. Sekarang ya tentunya online aja gitu ya, di rumah melakukan kegiatan kelas online, terus juga ada kegiatan ngajar, terus juga ada kegiatan tentunya apa ya, di organisasi ya, seperti itu. Sekarang lagi di mana nih tuh? Lagi di mana? Lagi di Bandung kah? Lagi di mana nih Teh? Oke, kebetulan sekarang saya lagi ada di Karawang nih, lagi Oh. singgah di Karawang. Teh Adel gimana kabarnya? Lagi sibuk apa Teh Adel? Kalau kesibukan mungkin kurang lebih sama kayak Rista ya, masih menjalankan aktivitas online, terus juga tanggung jawab di organisasi menuju akhir periode gitu kan, membereskan proker-proker yang harus diselesaikan, juga nyusun LPJ gitu gitu. Dan sekarang ini kebetulan saya sedang ada di kampung halaman di Tasikmalaya. Gitu. Lagi balik ke kampung ya Teh ya? Lagi ke kampung halaman. Tuh, Oke. setelah sekian lama ada budaya untuk pulang. Oke, sekarang langsung mau nanya-nanya nih ke narasumber yang hebat-hebat ini bisa menjadi ATM gitu ya, yang dari banyak UKM dan komunitas di Kopin ini isi acara radio hebat nih, udah bisa keren pokoknya. Pertanyaan pertama nih, kegiatan apa saja nih yang dilakukan selama pandemi ini? Coba ke Teh Rista Anggista dulu deh. Oke, untuk kegiatan organisasi selama pandemi ini tentunya masih menjalankan kegiatan yang sama seperti periode-periode sebelumnya, hanya beda di sistem saja. Yang biasanya kita tetap muka langsung, offline gitu, tapi sekarang kita harus serba online gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kegiatan-kegiatan di ISIA ini masih tetap berjalan dengan baik gitu. Kayak misalnya rutin sharing yang kita lakukan di hari Kamis, terus rapat juga masih berjalan dengan baik. Terus juga alhamdulillahnya ada proker-proker yang terlaksana gitu di meskipun keadaan ini online gitu, masih bisa terlaksana seperti itu. Oke, berarti masih tetap berjalan lancar aja ya, cuman ya bedanya kayak gini pakai Zoom gitu ya, online aja sama. Kalau Ya betul, Teh kita Adel di Suara Radio nih, kegiatannya sama juga seperti itu?
Kalau di online kali ini sih, kalau suara radio karena biasanya radio gitu ya, siaran di kampus, jadinya kita nggak siaran kayak gitu. Tapi bukan berarti sama sekali kita nggak siaran. Kita alihin siaran kita ke online, apakah itu ke Instagram gitu. Jadi kita tetap siaran, cuman beda media aja. Yang tadinya medianya di kampus, kita langsung di studio siarannya, sekarang cuman apa namanya via online kayak gitu. Tetap menghidupkan sosial media, terus juga kita menjalankan proker-proker yang ada yang mungkin bisa dijalankan secara online. Itu hampir sama lah. Mungkin ada sedikit penyesuaian dulu kayak gitu. Oke, berarti sekarang mah rata-rata lebih ditingkatkan ke sosial media ya, sama ya gimana lagi, udah online ya, apapun. Jadi rapat kayak Zoom, kalau nggak misalnya rapat divisi atau apapun itu VC ya langsung, jadi nggak bisa ketemu langsung itu di kampus. Oke, terus question yang kedua ada bagaimana nih cara mengelola organisasi di tengah pandemi ini. Terus apa sih, ada kesulitan apa gitu yang dirasain selama kalau misalnya melakukan program kerja dalam kegiatan online gitu. Ya pokoknya selama pandemi ini gimana nih yang dirasainnya? Teh Adel dulu. Oke, selama pandemi ini mengelola organisasi paling dari segi rapat ya. Kalau misalkan rapat biasanya seminggu sekali atau misalnya saya ada rapat seminggu 2 kali. Yang satu rapat kepengurusan, yang satu rapat radio. Nah, saya nggak mungkin nih pas online saya jalankan 2 kali langsung karena nantinya kan anak-anak juga jenuh karena dia zoom lagi matkul gitu. Karena saya lihat juga dari kesejahteraan anggotanya juga gitu. Nah, paling rapatnya jadi diubah 2 minggu sekali gitu. Tapi koordinasi ke tiap koordinasi atau ke tiap manajer yang ada di suara radio itu tetap berjalan gitu. Nah, terus paling di kendala, kalau kendala sih karena kita prokernya mungkin membutuhkan biaya rata-rata itu ya. Nah, yang disulitkan itu ya di sisi biayanya, karena memang kas tidak masuk, juga kalau misalkan suara radio sponsoran di situasi pandemi ini sangat sulit gitu. Paling itu sih kalau masalah koordinasi dan lain-lain, itu menurut saya gimana kita bisa memanage anak-anaknya itu akan satu jalan. Paling dari segi teknis biaya yang gitu. Oke. Mungkin dalam koordinasi pun hal positifnya kita malah lebih ini ya, lebih intens menurut saya koordinir ke setiap manajer-manajernya ya Teh. Terus kalau misalnya perlu karena emang mau dilakuin biayanya kurang gitu ya. Soalnya sponsoran juga sih emang benar susah sekarang untuk sponsoran. Kalau Tarista gimana Tarista? Selama pandemi ini tentunya kita sangat memanfaatkan sekali gitu adanya WhatsApp group, terus juga Zoom, benar-benar dimanfaatin gitu sama kita. Soalnya kan salah satu cara untuk kita agar tetap bisa berkoordinasi kan hanya dengan lewat cara itu gitu. Jadi ya kita masih rapat berjalan seminggu sekali, alhamdulillahnya, karena ada rapat rutin kan. Tiap hari Selasa itu selalu ada rapat, terus juga kita suka kalau misalnya nggak bisa di Zoom rapatnya pasti di WhatsApp group gitu, seenggaknya kita ada yang dibahas gitu setiap minggunya, nggak kosong banget. Untuk kendalanya sih selama pandemi ini mungkin ini ya, tiap rapat kayak ada kendala sinyal dari tiap anggotanya, jadi yang datang nggak bisa semua gitu, nggak bisa banyak yang hadir gitu karena kendala sinyal juga. Terus juga mungkin menurut saya pribadi kalau misalkan online itu informasi itu agak lebih sulit gitu untuk disampaikan, karena kan kalau misalkan lewat chat itu ini ya agak susah gitu, orang nangkepnya bisa beda gitu. Kalau misalkan secara langsung kan koordinasinya itu lebih enak gitu, kita tatap muka langsung nih sama orangnya gitu. Mungkin kendalanya itu sih. Kok apa sih resiko sinyal emang yang harus kita ini ya, kita lalui, gimana sih, harus sadar juga ya, gimana lagi ya mau koordinasi lewat Zoom meeting ya, kalau misalnya teman-teman ada yang sinyalnya jelek ya itulah resikonya gitu. Dalam lagi kayak gini mah pasti kayak gitu. Oke, tapi tetap ya koordinasi tetap ada seminggu sekali. Ya kayak tadi berarti sama kayak suara radio, cuma suara radio 2 minggu sekali, kalau CI tetap seminggu sekali. Apa ada nggak sih kegiatan baru yang muncul gitu dalam pandemi ini? Karena pandemi ini, ya kan karena serba virtual, terus online lah gitu. Apakah ada kegiatan baru gitu di masing-masing ininya?
UKM sama komunitasnya? Coba dari Terista dulu. Kegiatan baru sepertinya di ISIA ini nggak ada ya. Tapi kita lebih meningkatkan gitu gimana caranya proker-proker atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama online ini nggak bikin bosen gitu. Misalkan kita berbanyak game, karena kan kita bisa memanfaatkan juga situs-situs web buat game gitu, kayak contohnya Quizizz kan, itu ya cukup ramai gitu, kita tuh bisa game bareng gitu. Terus kita kayak nonton video pendek gitu di Zoom bareng-bareng, paling kayak gitu sih, biar kegiatan yang kita lakukan selama online itu nggak bikin bosen juga gitu. Seperti itu. Oh, jadi di ISIA mah belum ada nih kegiatan baru, cuman ada buat mereka tuh nggak jenuh gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan gitu ya. Oke. Kalau Teh Adel nih di Suara Radio gimana Teh? Ada Ya, betul. ada program baru nggak di Suara Radio? Kalau Karena program serba baru virtual. ada sih beberapa gitu. Ya bisa dibilang, nggak bisa dibilang banyak, cuma ada beberapa. Karena kita radio ini di bidangnya bisa dibilang hiburan gitu ya. Jadi pada saat online orang-orang semuanya di rumah, otomatis mereka aktif di sosial media tuh bener-bener banget kayak gitu. Jadi kita ikutin tuh aktif itu sebelah mana nih. Apakah mereka aktif lagi di Twitter, apalagi di Instagram ada konten-konten apa. Sampai mungkin yang hype itu adalah TikTok. Nah kita ikutin juga TikTok itu. Mungkin itu hal baru juga buat Suara Radio kayak gitu. Tapi demi mengikuti dan eksistensi juga, jadi ya kita harus terjun ke sana. Paling itu sih kegiatan yang baru buat kita. Iya sih benar, harus mengikuti zaman ya Teh. Sekarang lagi rame-ramenya TikTok kan. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya, sebagai anak organisasi, apa yang Teteh sama Rista lakukan agar tetap produktif di tengah keadaan yang seperti ini? Apa nih? Gitu. Sok Teh Adel dulu. Supaya tetap produktif ya, karena emang bosan juga sih. Mungkin kalau saya tuh lebih, yang tadi dibilang ya, lebih koordinasi itu lebih ke sana ke orang kayak gitu. Jadi biar kita tetap semangat ya gitu. Karena kan kalau misalkan nih kita rapat lagi, jadi rapat itu mereka nge-zoom, kuliah juga mereka nge-zoom, pasti otomatis mereka akan boring kayak gitu. Jadi saya lebih ke anak-anaknya, lebih ke manajernya, tanya kendalanya apa. Nah kalau misalkan ada yang mau dilaporkan atau misalkan ada urgensi yang harus dibahas, saya langsung adakan rapat besoknya kayak gitu. Itu sih. Nah terus kalau misalkan biar tetap produktif ya dijaga aja kesehatannya kayak gitu. Terus jangan batasi juga pola tidur dan lain sebagainya, karena kan kesehatan juga yang utama gitu ya. Jadi ya kita memang punya tanggung jawab, tapi kewajiban juga jangan sampai ditinggalkan, apalagi kesehatan juga kayak gitu. Berarti suka olahraga atau ya? Teh Adel. Olahraga kadang ada kayak gitu, tapi otomatis ada mager-magernya juga, sama seperti mahasiswa lainnya gitu. Oke. Iya, soalnya kan kita gini terus setiap hari. Maksudnya kelas gini, rapat gini, kegiatan harus gerak gitu. Ya, balik lagi ke tadi yang ke TikTok. TikTok kan gerak gitu ya. Ada geraknya juga, jadi agak... Oke. Oke, Adel. Gimana nih kalau Terista biar agar tetap produktif nih sebagai anak organisasi? Oke, mungkin sebagian besar udah disebutkan juga ya sama Teh Adel gitu, untuk tetap produktif itu seperti apa gitu. Betul juga gitu, kita sadari bahwa kita punya tanggung jawab di organisasi, tapi kita juga harus tahu batasan-batasan, jangan sampai kita berlebihan ke organisasi, tapi kewajiban-kewajiban lainnya kita melupakannya gitu kan. Terus juga buat tetap produktif mungkin kan pasti kita masing-masing udah bikin list gitu, jadwal apa aja sih yang bakal kita ngelakuin hari ini atau misalnya seminggu ke depan gitu. Jadi kita tuh tahu mana nih waktu-waktu yang memang harus kita stay untuk mengerjakan hal tersebut, dan mana waktu kosong yang mungkin bisa kita manfaatkan mungkin untuk santai sebentar gitu kan. Kita juga butuh lah gitu refresh sebentar gitu, nggak harus selalu produktif tiap hari gitu kan. Seperti itu. Oke, berarti masih sama aja ya. Memanfaatkan dan memilah-milih, dan kewajiban pun harus tetap dilakukan. Oke, pengen dong cerita sedikit dari Suara Radio sama ICI kemarin terkait rekrutmen nih dari Maba 2020 ya berarti.
ataupun ada dari angkatan-angkatan lain yang masuk gitu ke rekrutmen sekarang? Soalnya kan beda mungkin, beda mungkin rekrutmen sekarang sama sebelum-sebelumnya. Boleh dari Tarista dulu, dari ECI. Untuk rekrutmen ya, kan kemarin kita hanya berbentuk video ya, ininya tampilannya gitu untuk rekrutmen. Tidak apa ya, memang dari kami sendiri gitu tidak berharap lebih bakal sebanyak itu yang masuk ke ECI, tidak seperti periode-periode sebelumnya kan nembus sampai angka 70-80 gitu, tapi kemarin hanya sekitar di 50 saya ini. Baik, karena kebanyakan sih dari angkatan 2020, tapi tidak menutup kemungkinan juga mana ada beberapa orang yang memang dari angkatan 2019 yang ikut gitu ke ECI. Kemarin sih pas rekrutmen terus kita di kelas juga banyak anak-anak si calonnya ini yang meminta buat kita melakukan kegiatan offline gitu, karena mereka excited banget gitu tiap ada kegiatan, ayo dong offline gitu, tapi kan kita nggak mungkin ya untuk melakukan itu gitu. Jadi mungkin ya kendalanya di situ gitu, kita nggak bisa semaksimal mungkin untuk mengadakan kegiatan secara offline gitu. Oh, mungkin berarti si maba-mabanya vibe-nya masih pengen gitu ya, semangat pengen ketemu, cuma ya ada gimana lagi ya, kondisi seperti ini kita susah buat mempertemukan. Ya mungkin kan semangat maba mah pengen kayak gimana nih, pengen tahu organisasi di kampus itu seperti apa ya. Iya benar, mereka excited banget buat offline gitu. Oke, Terista. Kalau dari Suara Radio gimana Teh Adel kemarin rekrutmennya? Cerita dong dikit. Kalau rekrutmen mungkin hampir sama juga ya kayak sama ECI, karena mungkin kita juga bikin video yang gitu-gitu. Nah paling yang berbeda dari tahun ini pastinya saya nggak bisa ngelihat di excitednya mereka secara langsung. Kalau misalkan dulu kan demo, misalkan waktu PPKM 2MB nih, kita nunjukin yang terbaik di Suara dulu, misalkan melihat excitednya anak-anak tuh benar-benar jadi semangat tersendiri gitu kayak gitu. Kalau sekarang kan memang karena bukan keinginan kita juga, jadi memang terbatas dari segi promosinya, bisa dikatakan kayak gitu. Jadi mungkin perbedaan jumlah pendaftar juga kayak gitu. Yang tadinya tahun lalu tuh sampai 100 lebih, mungkin sekarang hanya sekitar 50-60. Tapi yang dibedakan karena itu kalau dulu orang-orangnya itu mabanya ini nanya langsung ke kita kalau misalnya ketemu. Kalau sekarang mungkin mereka lebih ke DM Instagram, jadi makanya DM langsung ke Instagram pribadi dari kru ataupun saya kayak gitu. Lebih kayak gitu, tapi seru juga sih lihat excitednya mereka meskipun online, tapi ya tetap mau ke organisasi itu hebat juga. Oke, berarti ya biasa lah. Vibe maba pengen tahu organisasi, terus mungkin dianya, aku banget gitu itu. Jadi kan dia bener-bener ambisinya tuh pengen banget gitu kayaknya gitu ya. Gimana, ini dong kasih pesan buat mereka nih, maba 2020 khususnya di Suara Radio sama di ECI. Boleh sok dari Teh Adel dulu kasih pesan buat maba 2020. Paling ini ya, karena maba-maba ini mengeluhnya kita belum ketemu, mengeluhnya belum lihat studio suara, terus juga belum pernah mendengar suara radio mengudara, gitu ya, belum pernah mendengar suara radio siaran kru-krunya gimana. Paling buat teman-teman semangat aja, mungkin sebentar lagi kita bakalan offline lagi, jadi semangatnya dijaga, jangan sampai pas sekarang misalkan semangat sedangkan nanti enggak gitu. Jadi tetap dijaga aja semangatnya. Semoga aja beres semester ini ketemu ya Teh, semoga aja offline gitu nanti semester yang akan datang. Amin. Kita bakal ketemu. Semoga sebelum saya demis oh iya benar. Oke. Kalau Terista gimana nih? Mau ngasih pesan apa nih buat maba 2020 khususnya yang ECI? Ya betul gitu ya kata Teh Adel, jangan sampai karena di awal-awal mereka semangat tapi nantinya malah hilang gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya online ini sampai kapan gitu. Semester depan offline pun kita belum tahu kepastiannya seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pahit-pahitnya nih keadaan nih mengharuskan kita untuk tetap kita merasa malah berleha-leha gitu, malah patah semangat gitu untuk
berkontribusi gitu dalam segala kegiatan, karena kan kalau online itu bukannya membuat kita malah lebih bermalas-malasan, tapi kita malah lebih harus memutar otak kembali, mengeluarkan effort yang lebih besar karena kan ini online gitu, kita harus memikirkan lagi sistem-sistemnya akan seperti apa ke depannya. Dan kalaupun misalnya insya Allahnya offline gitu, ya tentunya harus berkontribusi lebih baik lagi karena offline kan lebih mudah gitu dibandingkan dengan online sendiri, seperti itu. Kan ini pemenang ATM nih. Ini dong kasih apa sih harapannya setelah ICI sama Suara Radio mendapatkan ATM ini, apa nih harapannya? Mangga dari Suara dulu deh. Oke, nah kalau dari Suara Radio sendiri itu paling mendapatkan ATM ini bukan menjadi alasan bahwa wah Suara Radio berarti udah aktif, berarti udah nggak usah gimana-gimana lagi. Ya kayak gitu, justru sebaliknya kayak gitu. Justru Suara Radio harus tetap aktif, harus tetap solid dan kompak juga supaya program kerja ini terlaksana kayak gitu. Nah, terus ke depannya harus makin aktif lagi, harus lebih dari ini kayak gitu. Karena aktifnya kita ini mendapatkan ATM sebagai bukti bahwa kinerja kita ini ada yang menilai gitu. Nah, otomatis untuk kedepannya kita harus lebih aktif lagi supaya Suara Radio lebih baik lagi ke depan. Jadiin ATM ini sebagai motivasi. Itu aja. Dan kalau bisa mah terus bertahan ya Teh. Okay. Minimal bertahan atau enggak tingkatkan gitu. Oke. Mantap. Kalau dari ICI gimana ICI? Dari harapannya? Oke, untuk harapannya sama gitu ya, seperti dari Teh Adel, bahwa setelah kita mendapatkan ATM Award ini, jadikan ini sebagai motivasi gitu untuk lebih baik ke depannya. Oh, sekarang kita bisa nih dapat reward nih, kita tuh ternyata kita bisa ningkatin lagi nih nanti ke depannya, harus lebih baik, harus lebih produktif, jangan malah kita nurun gitu karena kita merasa kita udah dapet nih, ya udah santai aja gitu kan, masih bisa kapan-kapan gitu. Nah, jangan seperti itu, tapi ya kita harus bisa jadikan ini sebagai motivasi gitu untuk kedepannya, karena kan alhamdulillahnya gitu dari BEM sendiri kan membuat sarana gitu untuk bagi UKM yang memang sudah produktif diberikan reward gitu. Nah, tapi kan secara di sosial juga kan orang-orang selain dari BEM sebagai tim penilai juga kan bisa gitu menilai, oh ternyata UKM ini produktif nih. Nah, nanti kan bisa memotivasi UKM lainnya gitu untuk bisa lebih produktif, seperti itu. Oke, ya mungkin sama aja ya, harus dipertahankan, kalau nggak ditingkatkan, tadi kata Teh Adel. Oke, buat selanjutnya nih, pertanyaan terakhir, langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan di organisasinya setelah ini nih? Sok, dari Tarista deh. Oke, untuk langkah selanjutnya sih tentunya karena kita sadar gitu, selama ini kita juga masih banyak melakukan kekurangan dan kesalahan yang ada gitu. Pastinya kita melakukan eval gitu, apa sih yang kurang dari kemarin-kemarin, apa sih salah-salah yang terjadi gitu di kemarin. Nah, kita eval nih, terus kita perbaiki harusnya seperti apa nih ke depannya gitu. Jadi ya tentunya balik lagi kayak tadi ya, antara pertahankan atau tingkatkan. Mantap Teh Adel, seperti itu. Oke, kalau Suara Radio gimana? Sama juga, Teh Adel? Kalau Suara Radio, karena kita mau ke akhir periode ya, lagi-lagi mungkin kita akan menyelesaikan dulu beberapa tanggung jawab yang mungkin harus diselesaikan di periode ini kayak gitu. Terus menyusun laporan pertanggungjawaban itu pasti udah jadi kewajiban kita juga, dan sebelum itu sama mungkin seperti ICI, saya juga pengen mengevaluasi kinerja kepengurusan tahun ini dengan cara saya ingin sebelum reor tuh wawancara dulu per orangnya untuk melihat apa sih yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu dipertahankan untuk menjadi bahan juga untuk laporan pertanggungjawaban di bulan kejar. Lalu juga mungkin dari periode Suara Radio ingin memberikan apresiasi juga ke anak-anaknya atau ke grup-grupnya dengan cara misalnya kita liburan bareng untuk meningkatkan solidaritas kita gitu. Paling yang gitu juga. And gathering gitu ya Teh. Betul. Oke, ini deh pesan-pesan buat pengurus
organisasinya nih, kan ini chairman sama GM-nya nih langsung. Gimana nih pengen ngasih pesan apa buat mereka grupnya atau anggota-anggotanya per divisinya? Boleh dari Suara dulu. Paling kalau buat kepengurusan saya gitu ya, nanti juga akan meneruskan. Dalam satu kepemimpinan pasti itu ada kekurangan dan kelebihan. Cuman gimana kita bisa memberikan apa yang kita bisa, gitu. Berikan aja yang terbaik. Masalah hasilnya akan mengecewakan atau gimana, itu kita pasrahkan aja. Yang penting ikhtiar dan doa itu tetap harus. Juga kewajiban juga itu tetap harus. Cuman harus juga bisa membedakan mana yang kewajiban yang tanggung jawab. Kalau misalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa kan maksudnya kuliah dulu yang utama gitu. Terus di Suara Radio adalah tanggung jawab. Jadi jangan sampai terus ngurusin program harus tanggung jawab, sedangkan kewajiban sendiri kita sebagai mahasiswa yaitu kuliah itu terbengkalai. Saya nggak pengen itu terjadi. Jadi sok buat yang lainnya berikan yang terbaik dan juga apa yang kita bisa kayak gitu, tanpa melalaikan kewajiban. Oke, berarti harus bisa memilah-milih antara kewajiban dan tanggung jawab ya Teh ya. Oke, kalau ICA gimana Teh Rista? Oke, karena ini merupakan penghujung periode kepengurusan saya gitu ya. Saya ingin mengucapkan kepada teman-teman pengurus saya karena sudah mau bersama saya gitu untuk melewati semua rintangan-rintangan dan kesulitan-kesulitan yang ada selama satu periode ini. Ya, karena saya juga menyadari gitu bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang di periode ini. Nah, untuk kepengurusan selanjutnya, saya sih berharap pengurus selanjutnya itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dan bisa meneruskan apa-apa saja yang sudah kita lakukan gitu. Oke. Agak sedih ya, mau beres nih ininya, kepengurusannya. Soalnya kita baru mungkin pas mulai kepengurusan masih setelah 3 bulan gitu ya, udah 3 bulan baru langsung kita ini online semua ya. Dan nanti pun kita nggak tahu nih serah terima jabatan ke pengurus barunya apakah online atau offline ya. Semoga sih pengennya offline sih. Ya. Karena momen terakhir juga. Iya, benar. Iya, betul. Oke, udah nggak kerasa 25 menit lebih. Udah 25 menit berlalu nih. Artinya podcast Bima Ikopin kali ini akan dicukupkan. Makasih banget buat narasumber-narasumber yang luar biasa ini udah bergabung di Bima Podcast Ikopin. Pokoknya makasih nih buat Teh Adel sama Teh Rista udah menemenin Bima Podcast yang sekarang. Dan gak lupa juga buat kalian yang dengerin podcast Bima Ikopin, buat terus dengerin ya Bima Podcast Ikopin ini. Soalnya kita juga ini mau berakhir juga. Mau berakhir juga Bima Podcast Ikopin ini ya. Semoga buat nanti yang periode selanjutnya di BEM bisa melanjutkan. Nah, jangan lupa buat terus pantengin Instagram-nya BEM Ikopin dan YouTube-nya BEM Ikopin. Saya Musel Nur Aziza, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.